Saya, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan nih mengenai perkembangan dan juga ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sudah berkembang pesat dimulai sejak tahun 1776. Pada saat tokoh Adam Smith menulis dan juga menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nations, ia dianggap sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi ke dalam ilmu pendidikan. Nah, terdapat dua ruang lingkup ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro dalam menggunakan pendapatannya menggunakan analisis konsumen dan produsen dalam menawarkan barangnya. Untuk ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi merupakan salah satu bagian peran penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi mengatur bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakanlah secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Lalu, untuk permasalahan dasar ekonomi, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, permasalahan produksi. Yang kedua, permasalahan distribusi. Dan yang ketiga, permasalahan konsumsi. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai alat pengantar prestasi ekonomi yang terbagi ada 4. Alat pengantar sendiri digunakan untuk menghitung jumlah kegiatan prestasi dalam suatu periode maupun perubahan periode. Yang pertama itu ada pendapatan nasional, terus ada perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapita. Per kapita sendiri yaitu jumlah rata-rata dari semua kegiatan atau pendapatan di warga masyarakat itu sendiri. Kedua, ada penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, dan yang ketiga ada peningkatan harga atau inflasi, dan yang terakhir ada neraca perdagangan dan pembayaran. Baik, itu saja alat pengguna. Nah, tahu nggak sih kebijakan apa aja yang ada di makroekonomi dan mikroekonomi? Yang pertama, kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi merupakan kebijakan yang mengatur perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan makroekonomi terbagi menjadi beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang dikeluarkan oleh bank sentral. Yang ketiga, ada kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar merupakan kebijakan yang berkaitan dengan harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada kebijakan mikroekonomi. Kebijakan mikroekonomi merupakan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, produsen dan konsumen seperti penetapan harga, kuantitas, dan alokasi sumber daya produksi. Adapun beberapa kebijakan ekonomi mikro, yang pertama penetapan harga minimum, yang kedua penetapan harga maksimum, yang ketiga kebijakan harga tinggi, dan keempat ada kebijakan harga rendah. Tujuan ekonomi mikro dan makro yaitu untuk memahami dan menganalisis ekonomi secara luas serta untuk menciptakan kesepakatan yang baik. Tujuan ekonomi makro yang pertama yaitu untuk memperkerjakan lapangan kerja yang luas, yang kedua meningkatkan pendapatan nasional, yang ketiga mengatasi ketidakstabilan perekonomian. Tujuan ekonomi mikro yang pertama yaitu menganalisis kegagalan pasar, yang kedua mengidentifikasi perilaku pasar di masa yang akan datang, yang ketiga menganalisis harga jual barang yang akan diperjualbelikan.